Tak nyambung dia. Alam barzah itu ada logika-logika sendiri dan ada sarana dan prasarana sendiri. Untuk melihat apa yang terjadi di alam barzah, ya harus masuk ke alam barzah dulu. Pak Ibu kalau mau nengok api atau mau nengok nikmat di alam barzah, mati leh. Nggak enak ngomong kayak gitu kan. Tapi ya memang harus seperti itu. Dimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak henti-hentinya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau, seluruh zuriat dan keturunan beliau, semua para tabi'in, para aulia, para syuhada, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, juga semua orang-orang saleh termasuk kita di dalamnya, serta semua orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada yang sedang mengalami musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM, juga pengikut atau penyimak berbagai siaran Aceh Explorer, siaran Masjid Raya TV, Firdaus, Tilfas, Baitur Rahman, apalagi ingat lagi nama yang lain, yang ikut menyebarluaskan siaran pengajian ini, juga pemantau di berbagai wilayah dan daerah yang menggunakan streaming internet. Yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga Allah senantiasa memberkati kita semuanya. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, dan juga semua pemantau siaran yang sudah saya sebutkan tadi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang nikmat dan azab kubur, naimul qabri wa adzabuhu, tentang nikmat dan azab kubur. Kita membaca beberapa pembahasan di dalam kitab yang kita gunakan ini, Ushulul Iman, yang mengutip, merefer dan merujuk sejumlah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara ringkas dapat saya sampaikan kembali bahwa nikmat dan azab kubur atau nikmat dan azab yang ada di alam barzah itu sungguh-sungguh nyata, benar-benar ada, dan kita berkewajiban mengimani, mengiktikadi, meyakininya. Ayat Al-Quranul Karim yang secara tekstual, lahiriah, menyebutkan tentang nikmat dan azab kubur dapat kita lihat misalnya surah Ibrahim ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-27 ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang disebut atau yang kita kenal dengan istilah tafsir bil ma'thur. Rasulullah sendiri sebagai mufassir awal, sebagai penafsir pertama, dan juga sebagai mubayyin, wa anzala 'alaikal kitaba litubayyina linnas, wa anzalna ilaikal kitab litubayyina linnas. Kami turunkan kepada engkau Alkitab agar engkau bisa memberikan penjelasan kepada manusia. Dan Rasulullah sekarang menjalankan fungsi dan peran ini. Peran apa? Litubayyina linnas, memberikan penjelasan kepada manusia tentang makna ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat 27. Saya sengaja kutip hadis lengkap dengan sanadnya, dapat dilacak di dalam Sahih Al-Bukhari. Haddatsana Hafs bin Umar, haddatsana Syu'bah an Alqamah bin Marsad an Sa'ad bin Ubaidah anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya summa syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadhalika qawluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Ayat Al-Quran tadi surah Ibrahim ayat 27 diberikan tafsiran oleh Rasulullah berdasarkan riwayat yang diterima oleh Imam Bukhari dari Hafs bin Umar, yang menerima dari Syu'bah, dari Alqamah, kemudian dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Barra bin Azib. Semoga Allah meridai semuanya. Dari Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mukmin diletakkan di dalam kubur, seorang mukmin yang ada di dalam kubur itu, kemudian didudukkan. Saat didudukkan itu, datang malaikat ke sisi orang-orang mukmin. Summa syahida, orang mukmin tersebut kemudian membaca syahadat. Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fadzalika, dan bacaan syahadat ini kata Rasulullah ini merupakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Itulah yang diperkuat oleh Allah kepada orang-orang beriman dengan ucapan-ucapan yang teguh. Apa ucapan yang teguh itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah kita bahas. Ucapan ini mesti kita pegang teguh. Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kita pegang teguh sejak di dalam kehidupan ini. Tetapi di alam barzah nanti kita tak memiliki kekuatan, kemampuan, keleluasaan untuk melafalkan kalimat ini. Hanya karena pertolongan Allah melalui pemberian nikmat kepada orang-orang yang ada di dalam kubur orang-orang beriman, maka ia mampu melafalkan kalimat ini. Kalimat apa? Kalimat syahadatain yang kita ulang-ulang di dalam tasyahud, yang kita ulang-ulang di dalam salat kita, dan juga kita ucapkan, kita ikrarkan dalam berbagai kesempatan yang lain. Ini. Jadi yusabbitullahu alladhina amanu, nazalat hadhil ayati fi na'imi wa adzabil qabri, kata pengarang kitab ini, penulis kitab ini. Jadi ada dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu? Rasulullah yang mengatakan. Yang dimaksud dengan yusabbitullah adalah Allah memberikan kemampuan kepada orang beriman untuk melafalkan syahadat di alam barzah nanti. Itu nikmat itu. Nggak sembarang orang, nggak semua bisa melafalkan kalimat itu. Dan pengucapan kalimat tersebut ada konsekuensinya, tak hanya berhenti di sekedar membacakan kalimat itu. Apa konsekuensinya? Nanti kita lihat. Kita pindah dulu tentang azab.
tadi tentang nikmat. Tentang azab kubur itu juga jelas dan nyata ada di dalam ayat Al-Quran. Surah Ghafir ayat 45 dan 46. Wa haqa bi ali fir'auna su'al azab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Fir'aun dan para pengikutnya, antek-anteknya lah, para buzurnya lah. Fir'aun dan para pengikutnya itu dikepung, diliputi, dikejar oleh azab yang buruk. Maksudnya Fir'aun dan para pengikutnya itu senantiasa dikelilingi, dikepung oleh azab yang buruk. Yaitu an-naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa asyiyan, yaitu datang jilatan api di pagi dan di sore hari. Wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Dan nanti setelah kebangkitan Fir'aun dan para pengikutnya diperintahkan oleh malaikat, masuklah wahai Fir'aun dan kawan-kawan Fir'aun CS ke dalam azab yang paling dahsyat. Ada dua sisi di sini kan. Yang pertama Fir'aun dan pengikutnya itu dikepung oleh azab yang buruk. Yang pertama azab yang buruk itu adalah jilatan api datang di pagi dan sore hari untuk Fir'aun. Dan yang kedua adalah setelah hari kiamat, hari berbangkit nanti, Fir'aun dan pengikutnya dimasukkan ke dalam tempat azab, tempat penyiksaan yang paling dahsyat. Tempat penyiksaan yang paling dahsyat itu adalah neraka. Lalu apa maksud an-naru yu'raduna 'alaiha? Apa yang maksud dengan api datang di pagi hari dan di sore hari? Itulah api dalam alam barzakh. Api di alam barzakh. Jadi orang-orang yang sedang berada di alam barzakh sekarang ini hanya dua pilihan. Di sana nggak ada amalan. Di sana nggak ada aktivitas, hana megoh, hana mekat le, hana minta peng, hana berpolitik ya, nggak ada. Jangan dikira ni yang politisi sampai ke alam barzah pun masih berkampanye, nggak ada lagi, nggak perlu lagi di sana. Jadi kalau mau kampanye aja, babe juga kan. Kalau mau cari nafkah, cari terus di sini. Di sana nggak ada kesempatan lagi untuk membuat pilihan-pilihan itu. Yang ada hanya menerima nikmat bagi orang saleh dan taat, atau menerima azab. Tapi azabnya belum merupakan azab yang sempurna. Masih azab kecil, masih pendahuluan. Yaitu datang di pagi dan sore hari saja untuk Fir'aun dan antek-anteknya. Qala al-Qurtubi al-jumhur ala anna hadal arda yakunu fil barzakhi wa huwa hujjatun fi tasbiti adabil qabri. Kata Imam Al-Qurtubi, penulis kitab Ahkamul Quran, kitab satu di antara mufassir besar dari Spanyol. Menurut pendapat jumhur, yang dimaksud dengan datangnya api, nampaknya api di pagi dan sore hari adalah nampak api, datangnya api di barzah sana, di dalam kubur. Nanti Bapak Ibu mungkin akan bertanya bahwa waktu kami korek kubur nggak ada nampak api kok di dalamnya. Atau misalnya ada sungai yang mengalami abrasi, kebetulan ada kuburan di sampingnya, kok nggak ada nampak api apa-apa, biasa aja. Nggak nampak di alam dunia. Api itu di alam barzakh. Kubur itu pada dasarnya itu masih alam dunia. Jadi azab dan nikmat itu tak dapat dipantau dengan mata yang tercipta di alam dunia. Segala sesuatu, sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan alam dunia itu nggak connect di sana, di alam barzah.
nggak kompatibel kata anak sekarang kan. Nggak nyambung dia. Alam barzah itu ada logika sendiri dan ada sarana dan prasarana sendiri. Untuk melihat apa yang terjadi di alam barzah, ya harus masuk ke alam barzah dulu. Pak Ibu kalau mau nengok api atau mau nengok nikmat di alam barzah, mati leh. Nggak enak ngomong kayak gitu kan. Tapi ya memang harus seperti itu. Karena kalau misalnya dengan alam dunia ini nggak kompatibel gitu, nggak nyambung dia. Nah. Kemudian waqala Hafidz Ibnu Katsir juga mengatakan wa hadhil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati ala azabil barzakhi fil qubur. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat yang kita baca tadi wa haqa ala fir'aun itu adalah merupakan dasar yang sangat kokoh, yang sangat kuat mengenai pembuktian, mengenai argumentasi orang-orang ahlu sunnah wal jamaah tentang adanya azab di alam barzakh. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa azab di alam barzakh itu ada berdasarkan ayat Al-Quran yang sudah kita baca tadi, yang mana itu wahaqa bi ali fir'auna su'al adab annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Jadi kalau ada orang yang ragu-ragu dengan ada atau tidak adanya azab dan nikmat kubur, itu bermakna ia berpikiran yang tak lurus. Maka perlu kita luruskan. Ini pikirannya masih menyimpang, masih di persimpangan jalan. Maka kita tarik kembali kepada kebenaran. Bukan dengan menghujat, mengusir terus. Dia sudah disimpang, namanya menyimpang kan. Dak tajak eno ketukar simpang, kan? Udah dekat dengan Sumatera Utara. Maka tarik kembali. Pakat lagi, rangkul lagi ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Maka kalau ada yang menganut akidah yang menyimpang, tugas kita orang beriman, tugas kita kaum muslimin adalah merangkul, mengajak, meluruskan kembali mereka, menunjukkan jalan yang tidak menyimpang itu. Bukan mengejar mereka, lead mendu moyan rino, pegli bumonyo. Bukan itu. Tujuan dakwah adalah mengajak kepada kebajikan dan kebenaran. Gitu dia. Cuma ada sebahagian orang karena kurang sabar sehingga terlalu terburu-buru, poh babe bijeh. Bukan itu yang diajarkan di dalam Islam. Kama dalla ala adzabil qabri minal qur'ani aidan qauluhu ta'ala sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila adzabin 'adzim. Surah At-Taubah ayat 101. Kata penulis kitab ini, termasuk dalil argumen tentang azab kubur dalam Al-Qur'an juga ayat berikut ini, surah At-Taubah ayat 101. Apa itu? Sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila adzabin 'adzim. Kami azab orang-orang kafir itu dengan 2 kali azab. Lalu setelah itu kami masukkan mereka ke dalam azab yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Tentang azab yang sangat dahsyat, sangat pedih, pasti itu adalah neraka. Apa pula makna sanu'adzibuhum marrataini? Kami azab mereka, kata Allah, orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu dengan 2 azab marrataini. Apa yang maksud dengan marrataini? Faqadistadalla biha katsirum minas salafi ala adzabil qabri. Yang dimaksud dengan marrataini, sanu'adzibuhum marrataini adalah azab kubur, kata sebahagian besar para ulama salaf. Fa'an Mujahid annahu qala fi tafsiril ayat bil ju' wa adzabil qabri, bilibasil ju' wa adzabil qabri. Kata Imam Mujahid, ini salah seorang dari generasi tabi'in nih, ya, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Mujahid? Yang dimaksud dengan sanu'adzibuhum marrataini itu diberikan 2 kali azab. Azab dunia sekali, dan yang kedua adalah azab barzakh.
azab di alam barzah, baru 2. Summa yuradduna ila adzabin adim, kemudian diberikan azab yang terdahsyat, 3 azab. Bapak Ibu, jadi ada 3 kali diazab orang-orang kafir ini. Azab pertama di dunia, azab kedua di kubur atau di alam barzah, dan azab ketiga fi azabin ila azabin azim, yaitu di dalam neraka. Azab dunia yang mana itu? Azab dunia itu dikatakan mereka itu albasahum libasal ju'. Dalam riwayat lain disebutkan albasahum libasal khaufi wal ju'. Mereka diliputi oleh perasaan takut, cemas dan lapar. Orang kafir ini nggak henti-hentinya cemas, dia takut dia. Bagaimana kalau jangan-jangan tahun 2011 dulu ya. Tahun 2011, 2012 baru-baru diserang WTC itu yang di New York. Itu majalah Forbes melakukan penjajakan terhadap orang-orang di Amerika, di Inggris. Berapa jam mereka tidur dalam satu hari. Ada yang mengatakan nggak tidur sama sekali. Kenapa nggak bisa tidur? Jangan-jangan katanya. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan nanti diserang katanya kita ini. Karena kebijakan politik luar negeri Amerika dan Inggris yang terlalu ekspansif terhadap kelompok masyarakat tertentu, terutama terhadap orang Islam. Ada kekhawatiran terjadi balas dendam. Maka nggak bisa tidur ya malam. Kenapa nggak bisa tidur? Itu tadi teringat-ingat. Jangan-jangan nanti diserang, begitu. Ini azab Allah yang begini, Bapak Ibu berbahagia. Ada orang kaya nggak bisa tidur dia. Dibilang panas pakai AC, dibilang dingin ada selimut tebal. Dibilang apa lagi? Koknya nggak bisa tidur dia. Nah besok waktu masuk kantor misalnya, ini misalnya pejabat masuk kantor ngantuk pula di kantor. Pulang ke rumah nggak bisa tidur, dia teringat ke kantor. Begitulah berputar-putar. Nah ini kalau Bapak Ibu kalau jadi pejabat, kalau udah terasa begini, ini azab ini. Tapi azab persekotnya ini ya, baru sekedar pendahuluan, pembukaan. Tetapi azab ini diberikan kepada orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Rasa takut yang terus menerus, takut yang tak beralasan, takut kepada sesuatu yang tak jelas apa yang harus ditakuti. Ben jak-jak masjid kena covid. Kan berat dah ibu tak ke dayo ya. Jaga jarak, limite zero. Dibikin yang kita takut itu. Apa? Ada OTG itu, orang tanpa gejala katanya. Kita udah lebih takut kepada OTG kadang-kadang dibandingkan kepada Tuhan. Anak jadi sembahyang takut nak OTG kadang-kadang. Ngeri sekali itu bahasanya itu, OTG lagi. Akhirnya kita curiga satu sama lain. Tak nengok orang sehat-sehat aja, jangan-jangan ini OTG, ini orang tanpa gejala, baik toto. Akhirnya kita pun duduk di rumah sendiri. Duduk di rumah hanya duduk pegat, cok HP saja, cek kan gitu kan. Kecemasan, ketakutan yang terlalu berlebihan. Atau ada juga yang takut kepada banjir, nih hujan terlalu lebat tadi. Mestinya ketika hujan lebat itu kita berdoa. Doa itu juga masuk di dalamnya i'tikad. Allahumma sayyiban nafi'an mubarakan. Ya Allah, ini hujan yang bermanfaat, hujan yang penuh berkah. Kita berdoa berharap supaya hujan yang turun hari ini hujan yang bermanfaat dan berkah. Dan kita berbaik sangka, beriktikad yang baik kepada Allah bahwa Allah menurunkan hujan itu hujan yang bermanfaat, hujan yang penuh berkah. Bukan hujan untuk menenggelamkan warga kota Banda Aceh. Tetapi dalam hal-hal yang kita memang memiliki kemampuan di situ, terutama para pengambil kebijakan, ya gunakan kemampuan kewenangannya. Jangan sampai hujan turun nggak tahu mau ngalir kemana. Karena got penuh dengan timbunan sampah. Kesadaran masyarakat mungkin agak rendah dalam menjaga kebersihan, dalam menjaga kesehatan dan sebagainya. Mungkin ada yang buang sampah ke got, gotnya itu harus dibersihkan selalu.
Lutak habis peng, memang habis. Memang habis. Gaji pejabat jauh lebih besar lagi daripada gaji tukang bersih-bersih got kan. Nah, jangan sampai ini beberapa jalan yang saya lintasi dari Darussalam ke sini tergenang-genang. Hujan padahal sudah 1 jam yang lalu. Kenapa bisa seperti itu? Ada kewenangan yang tak berfungsi, ada peran yang tak dimainkan oleh orang-orang tertentu yang kepada mereka diberikan kewenangan. Jadi anggota-anggota DPR, DPRK, ini kewajiban Anda juga ini mengingatkan wali kota. Wali kota mengingatkan dinas-dinas terkait supaya hujan yang turun ini adalah hujan yang bisa membawa manfaat dan keberkahan. Dan di sini juga sebenarnya wali kota sedang menjaga i'tikad warga Kota Banda Aceh. Ini jauh lebih penting dibandingkan menjaga keselamatan fisik, keselamatan kota. Apa makna menjaga i'tikad ini? Jangan sampai ada warga Kota Banda Aceh ini dengan keterbatasan pengetahuannya memiliki sangkaan yang buruk kepada Allah. Hujan yang lebat lalu membuat Allah hendak menenggelamkan kita, itu kan buruk sangka kepada Allah. Oleh karenanya maka hujan selebat apapun, ciptakan, upayakan, ikhtiarkan ada saluran untuk mengalir atau ada saluran untuk meresap. Apalagi kita lihat belakangan ini tempat-tempat resapan ada di sekitar Banda Aceh ini kan sudah dibangun perumahan terlalu banyak. Karena ada penawaran juga, orang perlu rumah kan. Nggak dibangun ya orang mau tinggal di mana. Jadi nggak bisa juga dilarang orang membangun rumah. Cuma setelah rumah dibangun ya ada antisipasi lain, apa misalnya membuat tempat-tempat resapan yang lain. Membuat got tadi, tempat saluran-saluran yang lancar. Ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'an mubarakan. Begitu dia. Jadi jangan berlarut-larut dalam ketakutan dan kecemasan. Takut dan cemas itu dalam kehidupan dunia ini itu hanya dimiliki oleh orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Bukan milik orang Islam. Orang Islam tak perlu takut dengan kehidupan dunia, karena dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Rasulullah memberikan tamsilan seperti mencelup satu jari ke dalam lautan samudra yang amat luas, lalu mengangkat kembali berapa air yang masih tersisa di ujung jari kita. Begitulah dunia dibandingkan akhirat. Begitulah dunia air yang ada di ujung jari kita dibandingkan lautan samudra. Antara dunia dan akhirat tamsilannya seperti itu. Maka nggak usah takut kali dengan persoalan-persoalan dunia. Paling berat kita hanya mengalami ya 60-70 tahun kan, atau 80 tahun paling berat. Nggak ada lebih daripada itu. Sedangkan akhirat itu nggak 80, nggak 800, nggak 8.000, nggak 8 juta tahun, Bapak Ibu berbahagia. Akhirat yang harus kita takuti, jangan dunia. Jangan takut besoknya mungkin naurum dong uji raya. Jangan seperti itu. Sekali lagi, ini pakaian orang musyrik, albasahum bil khauf. Ini pakaian orang musyrik, pakaian orang kafir diberikan oleh Allah, ketakutan, kecemasan, bukan pakaian orang beriman. Inilah na'zibuhum marrataini. Dan yang kedua adalah albasahum bil ju', pakaian kelaparan. Apa orang kafir itu nggak cukup makan? Cukup. Tetapi mereka sudah dipakai, sudah diliputi oleh rasa lapar terus menerus. Nggak ada habis-habisnya. Banda budu. Pingin lagi. Perut obeno kah? Perutnya udah buncit, udah penuh. Napasnya nggak, udah ngos-ngosan. Tapi masih pingin segala-galanya. Rumah udah punya, pingin rumah lagi. Udah ada 2 rumah, pingin 3 rumah. Udah 3 rumah. Orang rumahnya pingin 2, pingin 3. Gitu kan. Jadi nggak habis-habis tuh. Ini al-basau, ini pakaian orang kafir Bapak Ibu, bukan pakaian orang Islam, bukan pakaian orang beriman. Rumah jirlam na rumah goyan. Saya udah pernah sampaikan dulu di sini. Di Banda Aceh ini kan banyak kampung bernama Lam. Ada Lamprit, ada Lambu, ada Lam Lagang, ada Lam Penerut. Itu di semua Lam ada rumah dia. Rumahnya rumah lo yang Lamprit. Lungwo ke dia rumah Lam Lagang. Nyan lembalik bak rumah Lambu. Hanya lonjak rumah Lam Penerut. Lam, semua Lam ada rumah dia. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya karena
albasahum libasalju. Jangan dikira ini hebat kali. Ini sekali lagi ini pakaian orang kafir. Dan mereka tersiksa, nggak sempat menikmati apa yang sudah didapat ini. Kenapa? Karena masih terus berpikir bagaimana untuk memiliki, untuk menambah koleksi. Nah Honda tinggal ke motor. Nah motor tinggal ke motor yang lebih mewah. Ada mobil mewah teringat kepada pesawat pribadi. Ada pesawat pribadi teringat kepada entah apa lagi. Ada pesawat antar planet lah. Nah, jadi terus menerus didera, disiksa oleh rasa lapar tadi, rasa ingin memiliki terus menerus, tak ada henti-hentinya. Sekali lagi ini pakaian orang kafir, bukan pakaian orang Islam. Lalu apakah orang Islam tak boleh memiliki? Boleh, sangat boleh. Tetapi kepemilikan itu yang dapat mengantar dia untuk memperoleh kepemilikan ukhrawi nanti, yang hakiki, yang bertahan lama, yang abadi. Silakan miliki sebanyak-banyaknya. Dengan yang banyak itu kita bisa gunakan untuk mendapatkan kepemilikan ukhrawi nanti. Itulah makanya ada orang yang bangun masjid. Masjid Laga. Masjid KL. Masjid Laga dibangun untuk apa? Untuk mendapatkan masjid di akhirat, Bang. Untuk mendapatkan kemewahan di akhirat, kenikmatan di akhirat. Gitu. Boleh kaya, sekali lagi sangat boleh. Bahkan dianjurkan orang-orang Islam ini kaya. Dengan kaya ia bisa menggunakan kekayaannya itu. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Itu. Wabtaghi fima atakallah. Upayakan itu, carilah darul akhirah dengan memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk di dunia engkau ini. Ada yang diberikan jabatan, ada yang diberikan pengaruh, ada yang diberikan ilmu, dan ada yang diberikan kekayaan. Nah, manfaatkan semua itu untuk mencari akhirat. Bukan berhenti sampai di sini. Bukan. Sekali lagi Allah mengazab orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik dengan dua azab. Azab di dunia dan azab di alam barzah. Azab dunia dua macam, berupa kelaparan dan berupa ketakutan. Kemudian ada azab akhirat, azab barzah. Dan setelah itu baru summa yuradduna ila adzabin adzim. Setelah itu barulah ada azab akhirat setelah hari kiamat kelak. Nah, wa an Qatadah ini juga murid Ibnu Abbas, ini mufassir. An Qatadah qala adzabud dunya wa adzabul qabri summa yuradduna ila adzabin azim. Jadi tiga azab, azab dunia, azab kubur, dan azab di hari akhirat kelak, yaitu azab neraka. Wa qadis tadalla bihadhil ayah wallati qablaha ala adzabil qabri. Al-Imam Al-Bukhari fi tarjamatihi lil ahadithi fi adzabil qabri. Imam Bukhari menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi sebagai dalil atau sumber atau dasar argumen untuk mengatakan bahwa azab kubur itu benar-benar ada dan nyata. Itu ayat Al-Quran sudah kita bacakan. Ayat Al-Quran tentang nikmat kubur dan ayat-ayat Al-Quran tentang azab kubur. Jadi Bapak Ibu seandainya besok lusa atau kapanpun mendengar ada orang bilang azab kubur itu nggak ada ayat, itu kepala dia yang nggak ada ayat. Bukan dalam Quran nggak ada, dalam kepala dia nggak ada ayat. Kenapa? Karena dia memang nggak hafal ayat gitu, nggak hafal ayat Al-Quran. Kalau dia bilang dalam Al-Quran tidak diceritakan tentang adanya nikmat dan azab kubur, itu pertanda dia nggak baca Quran. Karena sehari baca yang lain gitu. Para ulama jelas sekali menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran ini berkenaan dengan nikmat dan azab kubur. Mengenai hadis tentang nikmat dan azab kubur ini sangat banyak.
Saya sengaja mengutipnya hadis-hadis yang sahih saja di sini. Yang pertama, ini riwayat Imam Bukhari, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyyi in kana min ahlil jannati famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nari famin ahlin nar fayuqalu hadha maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Kami terima hadis ini, kata Ismail, kami terima hadis ini dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila meninggal, maka diperlihatkan, didatangkan kepadanya tempat tinggalnya kelak. Kapan diperlihatkan, kapan didatangkan? Di pagi dan di sore hari. In kana min ahlil jannah, seandainya orang yang terbaring di dalam kubur ini termasuk penghuni surga, maka yang diperlihatkan kepadanya adalah segala sesuatu yang dari surga. Seandainya orang yang terbaring di dalam kubur ini adalah calon penghuni neraka, maka yang didatangkan kepadanya adalah nuansa kenerakaan. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau dia orang mukmin, orang taat, orang saleh yang bakal masuk ke surga nanti, maka sepanjang hidupnya di alam barzah itu akan senantiasa, terutama di pagi dan sore hari, menerima aroma surga, wewangian yang semerbak, kemudian juga merasakan kenyamanan, kesejukan hawa surga, kemudian juga melihat, memantau, mengamati keindahan taman-taman surga yang keindahannya tak dapat dilukiskan dengan kata-kata, bahkan tak pernah terbersit pun di dalam hati manusia. Kalau Bapak Ibu bertanya seindah mana surga itu, maka coba Bapak Ibu bayangkan apa yang paling indah yang pernah Bapak Ibu lihat. Maka surga lebih indah lagi daripada itu. Aroma harum sangat semerbak. Apa aroma, apa bau, apa wangi yang paling Bapak Ibu suka? Maka wewangian surga jauh lebih sempurna daripada itu. Sejuk bagaimana yang paling kita senangi? Apakah dengan AC model standing begini atau begitu, atau model tempel, atau macam-macam lah. Maka sekali lagi yang tak terbersit dalam benak kita sekalipun adalah hawa sejuknya surga. Bukan sejuk sampai menggigil, tetapi betul-betul menenangkan, menyenangkan, menenteramkan. Itu diperlihatkan di pagi dan di sore hari. Untuk orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang menjadi calon-calon penghuni neraka juga begitu. Setiap pagi dan sore hari diperlihatkan kepada mereka, didatangkan kepada mereka aroma neraka. Mana aroma yang paling tidak kita sukai? Maka yang jauh lebih tidak kita sukai lagi akan diperlihatkan, dihadapkan kepada kita saat di alam barzah nanti. Sekali lagi, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah tentang nikmat kubur dan azab kubur itu ada dan sangat-sangat kuat kedudukannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.